warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helisa Fitri sebagai host. Dan ini tamu saya, Bapak Aryo Saputra sebagai narasumber. Di sini kita akan berbincang dan diskusi tentang bagaimana cara menganalisis kepuasan dan stres kerja. Halo Sobat Produktif, selamat datang di diskusi kami. Pernah nggak sih kalian merasa udah cinta banget sama kerja kalian, tapi tetap susah tidur, kepikiran bahwa besok akan telat, walaupun gaji sudah pas, sudah oke, tapi kok merasa hampa ya? Hari ini kita bakal menganalisis dua hal yang sering banget tabrakan. Yang pertama ada kepuasan kerja, yang kedua ada stres kerja. Di sini sudah ada Bapak Aryo Saputra. Halo Bapak Aryo. Halo Elsie, wah topik hari ini berat, tapi penting banget ya, karena banyak orang mikir kalau kita puas, kita nggak bakal stres. Padahal kenyataannya nggak sederhana itu. Oke Bapak Aryo, kita mulai dari kepuasan dulu ya. Gimana sih cara kita menganalisis kalau diri kita ini sebenarnya puas kerja atau cuma terbiasa? Nah, untuk menganalisis ini, kita jangan cuma lihat dompet, kita pakai indikator job. Coba tanya ke diri sendiri, seberapa bebas kamu menentukan cara bekerja. Kamu merasa kerjaanmu ada gunanya, nggak buat orang lain. Kamu tahu nggak hasil kerjamu itu bagus atau enggak? Kalau ketiga ini ada skor, kepuasanmu tinggi. Tapi kalau kamu merasa cuma jadi baut di mesin besar yang nggak tahu ujungnya kemana, meskipun gajinya besar, kamu nggak akan benar-benar puas. Berarti kepuasan itu lebih dari arah self fulfillment ya. Tapi banyak yang bilang saya puas kok, tapi kok saya gampang marah di rumah. Nah, itu dia pintunya. Masuk ke analisis stres. Stres itu ibarat alarm. Cara menganalisisnya bukan pas kita sudah tumbang, tetapi dari tanda-tanda kecil. Ada yang namanya cognitive stress. Kamu mulai sering lupa hal sepele atau susah konsentrasi. Ada juga emot emotional stress, yaitu gampang tersinggung atau merasa sinis sama rekan kerja. Kalau buat kita yang bekerja bukan di kantor, gimana ya Pak? Freelance atau yang sering WFH? Analisis stresnya lebih unik lagi. Stresnya berasal dari blurring boundaries. Kamu stres bukan karena bos, tetapi karena kamu nggak tahu kapan harus berhenti. Cara menganalisisnya, cek beberapa kali kamu pegang HP buat urusan kerja saat jam makan malam.
Kalau lebih dari 3 kali, artinya level stresmu sudah masuk zona kuning karena otakmu nggak pernah istirahat. Berarti kita bisa puas sekaligus stres di saat bersamaan ya. Gimana cara menyimbangkannya, Pak? Betul banget. Kita harus melakukan analisis keseimbangan. Stres itu ada yang sehat, namanya eustress. Stres yang bikin kita semangat, tapi kalau sudah jadi distress itu yang bahaya. Solusinya lakukan job tracking. Analisis tugas mana yang paling bikin kamu stres. Dan coba negosiasikan atau ubah cara pengerjaannya. Jangan biarkan stres membunuh kepuasanmu. Ingat, kepuasan itu long term. Stres itu biasanya short term. Kalau dikelola dengan benar. Wah, nggak terasa sudah 11 menit kita ngobrol. Jadi intinya, menganalisis kepuasan dan stres itu harus jujur sama diri sendiri ya, Pak. Nggak bisa cuma pakai standar orang lain. Tepat. Jangan sampai kamu puas. Menurut standar Lilklet, tapi stres menurut standar kesehatan mentalmu sendiri. Kenali batasmu, hargai usahamu. Luar biasa. Makasih banyak ya Pak Aryo. Sobat produktif, silakan analisis diri sendiri kalian. Mulai dari hari ini. Apakah kalian sedang mengejar kepuasan atau cuma sedang menimbun stres? Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.